Ada loh. Orang yang Sampai pernah mengalami trauma terus dia bawa mimpi kayak yes, dia lebih suka tidur karena pada waktu tidur dia tuh merasa mimpinya tuh lebih indah daripada kehidupan nyata. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Kata orang kalau kita mimpi selama tidur itu berarti tidurnya nggak pules ya, kualitasnya nggak baik gitu. Ya itu yang perlu kita cari tahu dulu. Jadi sebenarnya mimpi itu terjadi di fase tidur yang namanya REM atau Rapid Eye Movement. Jadi gini supaya nggak bingung ya. Ketika kita tidur itu ada namanya siklus tidur. Siklus tidur itu terdiri dari beberapa fase. Ada namanya fase REM, Rapid Eye Movement, fase light sleep atau tidur dangkal, dan juga ada fase deep sleep atau tidur dalam. Nah, dalam satu malam kita tidur, misalnya kita 8 jam tidur ya, akan ada sekitar 4 sampai 5 kali siklus ini. Jadi REM, light sleep, deep sleep, 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 terus kita bangun. Berapa kali itu? 4 sampai 5 kali. Oh. Ya. Ini yang mungkin orang nggak tahu kan. Iya. Saya pikir ya udah REM, terus tadi apa itu yang light sleep, terus deep sleep ya udah sampai kita bangun gitu satu. Oh. Justru REM, light sleep, deep sleep, REM, light sleep, deep sleep, 4 sampai 5 kali baru kita bangun. Makanya kadang kita itu inget sama mimpi kita, tapi kadang kita juga nggak inget dengan mimpi kita. Bedanya di mana, Dok? Gitu kan. Kalau kita ingat dengan mimpi kita, berarti kita terbangun saat fase REM. Oh. Karena fase REM kan lagi mimpi tuh. Kita lagi mimpi-mimpi, tiba-tiba dibangunin, Gideon bangun nih. Atau bangun-bangun sendiri. Bangun sendiri lah. Berarti masih ingat mimpinya. Karena fase REM itu fase di mana kita mimpi. Maka kita bakal ingat dengan mimpi kita. Tapi kalau kita lagi di fase deep sleep, kita dalam kondisi kita tidak bermimpi. Karena kita tidur dalam. Kok bisa tahu kalau kita lagi fase deep sleep dilihat dari mana? Selain dari gelombang otak, juga bisa dilihat dari nadi dan nafas dan gerakan mata. Makanya kenapa kok namanya REM, Rapid Eye Movement? Karena pada waktu kita tidur di fase REM, maka meskipun kita merem, tapi mata kita tuh gerak-gerak. Nggak ketip-ketip, tapi gerak-gerak. Gerakannya gimana ya? Saya bisa bayangin. Jadi kita merem, tapi matanya tuh bola matanya tetap agak getar-getar gitu ya. Ya, gitu. Itu fase REM, itu fase ketika kita bermimpi dan nadi kita akan cepet kayak kita aktif di dunia nyata, bahkan lebih cepet dan tensinya naik. Jadi kayak kita aktif beneran. Waktu kita mimpi itu kayak gitu. Itu makanya, fase awal tertidur itu begitu ya. Makanya waktu kita masuk fase REM kan kadang kita mungkin bisa kayak ngerasa mimpinya jatuh dari tangga, terus di dunia nyatanya kita gerakin kaki kita kayak jatuh beneran. Pernah nggak? Aku pernah tuh kayak terus gitu. Terus kebangun ngos-ngosan gitu misalnya. Karena itu lagi di fase REM. Ngos-ngosannya, mimpinya, nadinya cepet, terus tensinya naik karena kita lagi di fase REM. Tapi kalau kita lagi di fase deep sleep, maka nadi kita tuh akan melambat. Jadi jantung relaksasi, otot-otot semua relaksasi. Makanya yang dicari sama orang-orang itu fase deep sleep. Betul. Karena waktu fase deep sleep tubuh kita tuh benar-benar istirahat. Nah, dalam satu siklus tidur 8 jam kita tidur, minimal deep sleep kita itu 1 sampai 1,5 jam idealnya. Nah, kalau waktu fase kita deep sleep, nadi kita lebih lambat, tensi kita lebih turun, nafas kita juga lebih lambat. Nah, itu yang dilihat dari jam smartwatch kita. Makanya kok bisa smartwatch, jam tangan arloji pintar zaman sekarang kok bisa tahu kalau Anda fase REM atau fase deep sleep-nya berapa lama, dilihat dari mana? Dilihat dari nadi kita. Ya waktu kalau kita tidur pakai smartwatch yang bisa ngelihat ya pasangan kita atau anggota keluarga kita nggak bisa lihat. Tapi gini, kan bangunnya bisa lihat. Ada track recordnya ya, ada recordnya ya, historinya ya. Jadi kita bisa tahu. Iya. Nah, kalau yang di fase tengah-tengahnya itu, Dok, apa yang terjadi di situ itu? Light sleep itu kayak tidur ayam. Jadi misalnya kayak kok Gideon nih tidur, udah tidur, terus aku tidur, tapi aku bangunin. Gideon terus bisa jawab, apa sih gitu. Tapi sambil ngantuk tidur ya, itu light sleep. Nggak sampai dalam. Kalau deep sleep dibangunin Gideon ya nggak nyaut karena lagi deep sleep.
Oke, tadi kan Dokter Amy menjelaskan bahwa mimpi kalau di REM itu akibatnya ketika bangun ngos-ngosan, ya bisa keringetan gitu. Karena memang di fase yang detaknya itu tinggi gitu dan dia ingat karena tidak jauh gitu dari apa ya, dari fase itu gitu. Tapi kalau apa yang terjadi, nah itu tadi yang di deep sleep itu artinya bisa nggak mimpi di fase deep sleep itu? Deep sleep biasanya nggak mimpi. Nggak mimpi ya? Nggak. Pules itu Pules. berarti ya? Mimpi itu di fase REM. Light sleep awal masih ada mimpi sedikit, tapi REM yang paling banyak mimpinya. Dan mimpi di fase REM itu adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang normal. Karena kadang ada pasien datang, dok aku tuh sering mimpi loh, dok aku perlu diterapi nggak? Lah itu yang harus kita gali dulu. Ya, kalau deep sleep Anda cukup, ya nggak perlu dipermasalahin mimpinya, karena wajar kalau kita bermimpi. Kecuali kalau deep sleep Anda kurang dari 1 sampai 1,5 jam itu tadi. Berarti tidur dalam Anda kurang. Kalau tidur dalam Anda kurang, maka Anda perlu diterapi supaya tidurnya lebih dalam gitu. Jadi kalau orang tidur dalamnya kurang, berarti kan dia lebih banyak di fase REM, makanya dia kayak ngerasa mimpi terus. Nah itu penyebabnya apa dok? Kalau kayak gitu itu? Yaitu fase REM-nya terlalu banyak. Kenapa? Kalau Ya, terlalu banyak? ya Faktornya? banyak faktor. Banyak faktor, mulai dari konsumsi kafein, atau Anda ada gangguan cemas, atau Anda ada gangguan depresi, masalah stres kejiwaan, ya Anda minum kafein pun banyak faktor, sangat banyak faktor. Iya, saya ini ngerasa beberapa seminggu terakhir ini kok saya banyak mimpi gitu ya, mimpi ini, tapi ketika bangun saya nggak inget gitu, mimpi apa ya tadi gitu ya. Dan nggak apa-apa. Dan saya rasa badan saya tetap seger, buger gitu, nggak masalah. Cuman kok ada sesuatu yang aneh gitu loh, kok nggak kayak biasanya gitu ya. Ini kok ada mimpi, pas itu mimpi tadi, mimpi apa ya? Cuman inget, oh mimpi ada si Dokter Amy misalnya, tapi ceritanya apa tadi mimpi gitu. nggak inget, itu berarti it doesn't matter ya, nggak masalah ya? Nggak masalah. Oh, oke. Nah, ada juga yang apa ya? Mimpi tentang trauma. Iya. Ada loh. Orang yang Sampai pernah mengalami trauma terus dia bawa mimpi kayak gitu. Yes. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Makanya salah satu gejala dari PTSD itu post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Misalnya dia mimpi, ini contoh pasien yang saya pernah dengar itu, dia seorang tentara Amerika, kemudian dia itu ditugaskan pada waktu Afghanistan itu loh, waktu perang itu, dan dia ditugaskan di medan perang dan dia melihat temannya itu mati, dan temannya mati di pangkuannya dia, di dalam dekapannya dia, dan itu peristiwa yang sangat traumatik. Akhirnya dia udah nggak mau lagi ditugaskan di medan perang, akhirnya dia sekarang di bagian logistik, tentara tapi di bagian logistik, dan waktu yang saya ketemu dia ditugaskan di Indonesia. Jadi dia bilang bahwa dia sering sekali bermimpi tentang kejadian traumatik ketika temannya itu mati di pelukannya dia. Maksudnya mimpinya tentang temennya tentang gitu. Temennya mati di pelukannya dia itu tiap malam itu mimpinya itu terus, lagi dor tembak-tembakan terus temennya mati di pelukannya dia, dan itu terus tiap malam dia bermimpi. Menyiksa banget tuh. Nah itu yang gejala PTSD. Jadi kalau Anda ada nightmare, mimpi buruk, dan itu terus berulang mengenai trauma yang Anda alami, kemudian ada namanya flashback memory, seringkali ya nggak cuma pas tidur ya, waktu pas biasa gitu tiba-tiba Anda keinget lagi tentang kejadian traumatik itu, keinget terus, kemudian jadi hyper alertness ya istilahnya, itu jadi kayak waspada berlebihan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatik itu, dan Anda ada menghindari segala hal yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Waduh. Maka itu adalah gejala dari PTSD. Jadi parno gitu dong ya? Ya, nah kalau itu perlu treatment. Itu perlu treatment. Mimpi yang berulang terus-menerus tentang trauma yang sama, maka itu perlu treatment. Tapi kalau mimpi Anda random, misalnya kayak saya dulu, saya pernah main ski, terus katanya waktu pas saya tidur itu saya ngelindurnya itu, waktu main ski itu saya jatuh. Terus waktu itu saya bilang, manggil teman saya namanya Marsha, where are you? Katanya tuh waktu mimpi saya tuh mimpinya ngomong gitu, Marsha, where are you? Gitu. Terus waktu ngelindur gitu kan, mimpi gitu. Terus ditanyain, inget nggak? Enggak inget. Nah, apakah itu perlu ditreatment? Nggak perlu. Karena itu random. Biasanya kita tuh mimpi tuh hal yang random, yang apa yang kita alami seharian itu muncul di mimpi kita. Iya, saya random sih. Ya mungkin
supaya lebih di treatment, kan Anda nggak butuh treatment ya mimpi Anda. Mungkin lebih menjiwai dengan jatuh gedebuk gitu ya. Anda butuh treatment itu ke dokter tulang tapi ada yang gini dok, ada yang bilang gini, mimpi itu kan bunga tidur, nggak ada artinya. Tapi bagi sebagian orang, loh, kok berseri ya? Ada artinya itu. Dan dia mulai menerka-nerka gitu, apa mimpi, apa maksud, bahkan mungkin yang lebih spiritual, lebih religius gitu, apa sih maksud Tuhan di balik mimpi, karena kan ada juga yang mengatakan dan dikenal gitu dalam cerita di Alkitab, Tuhan juga bisa berbicara lewat mimpi. Iya, kalau di Alkitab kan ada cerita gitu ya, bahkan kalau saya ingat zaman saya dulu kecil itu, pembantu saya tuh senengannya beli buku primbon mimpi itu loh. Kalau Anda mimpi gigi Anda tanggal, itu berarti akan ada yang meninggal. Itu cetak udah puluhan ribu kali. Kalau mimpi BAB banyak, berarti Anda dapat rezeki. Pernah ya nonton ya? Hah? Saya juga pernah loh nonton itu. Cari tahu nonton gitu apa? Mimpi saya itu artinya apa. Ya, oh enggak, itu yang itu buku dulu. Iya. Dulu waktu saya zaman SD. Iya, pernah lihat kan? Pernah lihat. Punya gitu. Tapi kalau saya sekarang setelah saya dewasa menjadi seorang psikiater, baca-baca tentang ilmiah, kok kayaknya nggak realistis. Menurut saya itu nggak ilmiah. Misalnya kita bilang, oh kalau aku mimpi dapat banyak, berarti aku akan dapat banyak rezeki. Kenapa kok saya bilang nggak realistis? Karena kita berbicara tentang masa depan. Masa depan siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak bisa kita hanya dari satu peristiwa mimpi lalu kita mengambil kesimpulan demikian. Menurut saya sih nggak ilmiah, nggak realistis ya. Terserah Anda ya kalau Anda mau percaya. Tapi kalau setelah saya udah usia segini, menurut saya nggak bisa manusia itu tahu tentang masa depan. Masa depan itu waktunya Tuhan. Itu cuma hanya masalah ilmu gatuk-gatuk gitu. Gatuk-gatuk dan kita mereka-reka kita karena manusia itu selalu pengen tahu tentang masa depan. Iya, kita ini makanya mungkin ada orang yang nggak cuma mimpi, garis tangan lah, ke dukun lah, ke suhu, ke paranormal. Kenapa? Apa yang dicari? Manusia itu mencari kontrol atas hidupnya. Dia kepingin merasa I have control of my life. Aku bisa mengontrol hidupku dengan cara apa? Ke suhu, ke paranormal, kemana? Karena mereka pengen mengontrol hidupnya, termasuk mimpi, pengen tahu apa yang akan terjadi di hidupnya. Padahal ada tak manusia yang bisa mengontrol hidupnya? Gak ada. Impossible ya. Impossible, yang bisa kita kontrol ya saat ini, bukan masa depan. Iya. Terus kalau ada yang mimpi besar itu gimana? Jadi kebangun, terus loh kok mimpinya dilanjutin lagi. Nah itu artinya apa itu dok? Itu mimpi apa sinetron? Loh ada teman saya ngomong kayak gitu. Makanya saya hampir nggak percaya. Masa ya mimpinya jadi kayak berlanjut gitu loh. Ada season 1, season 2. Saya nggak pernah sih mimpi berlanjut. Saya jadi nggak pernah bisa memberi masukan karena saya sendiri nggak pernah. Tetapi beberapa pasien saya tuh bilang bahwa dia lebih suka tidur karena pada waktu tidur dia tuh merasa mimpinya tuh lebih indah daripada kehidupan nyata. Waduh, kalau itu tidak siap menghadapi kenyataan di bumi. Nah, kalau yang seperti itu saya lihat itu adalah bentuk dari fantasinya ya. Jadi fantasinya, harapan-harapannya dia itu disalurkan lewat mimpi-mimpi. Bisa kah? Nah itu yang agak aneh, karena aneh, setahu kan? saya mimpi itu nggak bisa dikontrol. Nggak bisa didesain kan? Kita kan nggak pernah bisa minta, kita nggak bisa request kita bakal mimpi apa gitu loh. Wah, ini unik-unik ya. Ini satu percikan-percikan peristiwa yang belum bisa dianalisa secara medis ya. Belum bisa dijelaskan secara medis. Iya, belum bisa dijelaskan ya. Anda neliti lah gitu untuk ambil konsultan SPKJ, konsultan di bidang mimpi. Gak segampang itu, mimpinya tiap orang beda. Apalagi kalau kok Gideon mimpi basah, ayo gimana aku disuruh analisa. Mimpi kering nggak apa-apa. Itu seksolog kali, itu bukan wilayah Anda kalau mimpi basah. Dokter ini mulai nakal ya. Wajahnya langsung merah merona. Oke. Dokter Aimee Nugroho SPKJ, terima kasih buat ilmunya tentang mimpi ini ya. Masih ada nggak primbonnya coba artinya kalau mimpi basah itu? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.